Postmodernitas itu tidak menolak total segala klaim yang dilahirkan oleh kemodernan sih sebenarnya. Kecenderungannya hanya cenderung melihat sebab musabab kenapa atau proses terbentuknya keyakinan-keyakinan seperti itu. Dan postmodernisme itu, para pemikir postmodern katakanlah begitu, itu mencoba kritis untuk melihat bahwa berbagai klaim tentang kebenaran itu tuh sebetulnya mempunyai riwayat yang spesifik tertentu, dengan kata lain lahir dari sudut pandang tertentu, lahir dari kepentingan tertentu yang sebenarnya terbatas gitu. Jadi kalau dalam kasus misalnya klaim tentang nalar ini otak ini terdiri dari dua, otak kanan dan otak kiri, ya barangkali para neuroscientist postmodern akan bilang ya itu zaman dulu, dan mungkin dari sisi tertentu oke, ada otak kiri, otak kanan. Tapi sebetulnya misalnya saya menemukan sekarang ini jauh lebih kompleks pembagiannya itu, misalnya kata si neuroscientist yang mutakhir ini. Dan sebutan kiri kanan itu juga ya itu hanya untuk menggampangkan. Dan sekarang ditemukan misalnya otak tengah dan segala macam kayak gitu-gitu, itu bagaimana? Jadi tidak menolak tapi merelatifkan kali ya, dengan mengajukan dengan memperlihatkan bahwa klaim-klaim kebenaran itu sebagian yang merupakan konstruksi berdasarkan kepentingan dan sudut pandang tertentu. Nah kalau sekarang orang melihat sudut pandang yang lain, kemungkinan cara pandang baru, ya jadi lain lagi gitu. Jadi kemutlakan bahwa misalnya klaim bahwa otak itu terdiri dari dua, kemutlakannya yang dikurangin. Nggak mutlak dua, itu menurut konvensi zaman dulu. Nah sekarang bisa 3, bisa 7 sih itu pembagian topografi otak itu. Gitu. Yang pertama soal generatif, yang kedua soal ukuran, bagaimana kita ini menentukannya kalau gitu. Memang salah satu tendensi dari postmodernisme adalah mengkritik atau anti, boleh dibilang gitu ya, sistem-sistem besar, sistem-sistem wacana besar yang disebut sebagai grand naratif itu kan. Kalau zaman dulu grand naratif yang dilahirkan oleh kemodernan adalah misalnya humanisme, liberalisme, terus apalagi segala jenis aliran saintisme dan segala macam. Sains adalah grand naratif yang besar gitu. Tapi juga agama-agama besar adalah juga grand naratif, sistem-sistem raksasa yang mau memahami kehidupan itu semata-mata dari sudutnya sendiri gitu kan ya. Nah itu ditolak memang oleh postmodernisme, karena postmodernisme melihat bahwa selalu ada kemungkinan wacana yang lain. Jadi misalnya dalam dunia kedokteran, grand naratif yang paling berkuasa adalah dunia medis, kedokteran ilmiah. Tapi jangan lupa, kata orang-orang posmo, sebenarnya ada banyak sekali wacana yang memang tidak ilmiah di bidang kesehatan. Itu wacana jejamuan, wacana akupunktur, dan seterusnya gitu kan ya. Wacana-wacana yang disebut dulu paranormal segala macam itu disepelekan. Kenapa mereka disepelekan? Kenapa mereka ditindas? Kenapa mereka nggak bisa bicara, nggak boleh bicara? Nah, orang postmodern hanya mau mengangkat itu. Mereka pun mempunyai hak yang sama untuk didengar, gitu loh. Jejamuan tradisional itu bukan bodoh, gitu kan ya. Mereka mengandung logika yang panjang, yang barangkali cukup dalam juga, dan tradisi yang panjang, cuman mungkin berbeda dari logika ilmiah. Nah kayak gitu-gitu, akupunktur begitu juga, atas feng shui dan sebagainya gitu, itu juga seperti itu. Nah itu perlu didengar. Nah sebenarnya dari sisi itu, kerangka pikir postmodern sebetulnya hanya membuka peluang bagi alternatif wacana gitu kan ya, bahwa tidak selalu sesuatu hal itu hanya boleh dimengerti melalui satu kerangka wacana grand naratif gitu kan. Tidak
tidak selalu satu kasus, misalnya kasus medis hidup dan mati kayak itu hanya boleh dipahami dari sudut sains atau hanya boleh dipahami ditafsirkan dari sudut agama. Ada cara lain, gitu kan? Ada wacana lain yang boleh diperhitungkan, gitu kan? Itu. Tapi kemudian pertanyaannya yang berikut memang betul soal ya oke, memang orang juga bisa pendeknya bisa berpendapat apapun juga, tapi lantas ukuran kebenarannya apa dong, gitu. Ya kan? Kalau kita bilang bahwa semua wacana juga benar, apakah tidak ada ukurannya, gitu kan ya? Ya, bahkan ukuran apa yang harus kita ada di dalam kepala kita untuk membuat satu keputusan terobosan baru yang bisa ya disandingkan dengan mereka lah. Celakanya ukuran itu bukan dalam kenyataannya, terutama kalau menghadapi kasus, ukuran itu tidak ditentukan tidak hanya dalam bentuk kerangka konseptual apanya, tapi juga kerangka institusional. Jadi maksudku tuh, kalaupun kamu jelas ukurannya secara konseptual, belum tentu kamu bisa meyakinkan orang-orang, gitu kan ya? Karena institusi, apalagi kalau berhadapan dengan agama, berhadapan dengan sains, segala macam, sebagai institusi mereka sudah terlanjur raksasa. Misalnya sebagai institusi mereka sudah terlanjur raksasa dalam arti mengutamakan misalnya hak hidup, gitu kan ya? Maka dunia medis, dunia agama akan ancur-ancuran membela kehidupan sampai ke tingkat yang paling mubazir dan barangkali paling konyol sekalipun, gitu kan ya? Artinya orang taraf hidupnya karena koma, karena apa, ini itu sebetulnya hanya pada level vegetatif misalnya gitu ya. Sebenarnya seseorang ini sudah koma, sudah apa, dan dibantu oleh mesin hidupnya. Tapi sebenarnya kesadaran tidak pernah ada lagi. Paling denyut jantung tipis, barangkali gitu kan ya. Segala halnya masih tumbuh memang, kayak sayuran gitu kan ya. Kayak tanaman, kukunya masih tumbuh, rambut masih tumbuh dan segala macam itu. Tapi sebetulnya sudah hopeless orang, misalnya gitu kan ya. Nah, narasi grand naratif yang sudah terlanjur established, mereka mempunyai institusi-institusi raksasa, dan mereka kalau mereka kemudian atas nama apapun membela kehidupan, maka tiba-tiba kalau muncul suatu wacana alternatif yang membela kematian, gitu kan ya, boleh dong mati, dia udah kayak gitu kok, gitu kan ya. Ya itu jadi susah memang ya. Bukan karena tidak kuat secara konseptual, bahkan kalaupun kamu canggih merumuskannya secara konseptual, belum tentu menang ya, karena kamu tidak punya institusi, gitu kan ya. Itu susahnya gitu. Jangan-jangan kamu malah jadi buronan gitu, sebagai kriminal yang membela kematian, gitu kan ya. Ada satu film mengenai ini yang barangkali bagus, salah satu contoh dari problem krusial seperti ini, film yang membela hak kematian ya. Sebenarnya itu nanti bisa dipakai untuk renungan ya, sebenarnya bagaimana gitu ya. Makanya orang nggak boleh mati gitu. Nah memang susahnya itu. Bagaimana kita meyakinkan? Untuk sementara, secara konseptual itu berarti argumentatif, gitu kan? Argumentasi yang kuat itu ukurannya. Argumentasi yang kuat itu adalah salah satu ukurannya. Ukuran kedua adalah sejauh mana argumentasi itu bukan hanya kuat, tapi mampu menjelaskan duduk perkaranya secara jauh lebih komprehensif, secara jauh lebih memperlihatkan kompleksitas perkaranya. Nah, kalau dua itu kuat, pertama argumentasi itu kuat secara logika, kedua kuat dalam memperlihatkan kompleksitas perkaranya. Nah, sebetulnya peluangnya untuk dianggap lebih benar itu lebih kuat sebenarnya. Ada sih ukuran itu. Kalau ini Pak dikaitkan maksud kayak Verlander itu kan bahwa ada kebenaran juga permasalahan, ada komunitas yang mendukungnya gitu. Nah, bagaimana sih sebuah pemikiran kayak tadi, sebuah tawaran baru kemudian mendapat postmodern memberi ruang untuk suara-suara lain gitu. Tapi kalau suara lain tadi nggak punya institusi, nggak punya pendukung gitu ya,
Nah, bagaimana sih apa yang dibutuhkan untuk sebuah pemikiran agar dia bisa diterima gitu? Ya, itu tuh memang betul. Itu problem yang paling konkret pada akhirnya, gitu kan ya. Problem konkret juga yang dialami oleh dunia ketiga, dunia non-barat. Kita selalu berteriak-teriak menggunakan kerangka berpikir barat dan segala macam itu. Masalahnya adalah, pertama, memang pemikir-pemikir besar yang bermunculan dari dunia ketiga masih sangat-sangat langka, gitu kan ya. Tapi kalaupun muncul pemikiran-pemikiran, pemikir-pemikir dari dunia ketiga itu yang betul-betul melahirkan terobosan-terobosan baru, itu pun pendukung institusi atau grup dan geng dan segala macam itu seringkali juga belum dimiliki. Artinya belum mempunyai tradisi dan segala macam. Itu selalu dilemanya, sehingga tetap saja hegemoni kultural itu di pihak yang mempunyai kekuasaan itu, gitu kan ya. Itu selalu problem. Tapi kalau kita ikuti pemikiran Richard Rorty yang menurut saya barangkali masuk akal, yaitu sebenarnya betapapun kamu tidak punya pendukung, tapi kalau pemikiranmu memang jelas-jelas menarik dan membukakan kesadaran baru, itu dengan sendirinya akan, kata bahasa Sunda mah, akan nyanggut gitu ya, dan akan menarik perhatian dan akan disorot, dan kamu dengan sendirinya juga naik gitu. Maka kuncinya adalah apa betul membuka kesadaran baru gitu. Kalau hal-hal kultural dari yang paling minoritas sekalipun, kalau itu memang menarik, ya akan dikerubutin sih, gitu loh. Maka dari sisi itu tidak ada soal dengan pendukung tidak pendukung, institusi tidak institusi, struktur non struktur. Tapi bikinlah itu menarik, gitu kan? Kayak pasar malam kultural gitu. Kan kita juga bisa tertarik pada jongkok tertentu gitu, pada stand tertentu gitu kan ya. Memang tentu stand yang paling menarik, tentu yang paling mewah standnya. Yang paling mewah itu yang paling akan menarik perhatian, orang akan berbondong-bondong ke situ. Tapi itu tidak lantas berarti bahwa stand-stand kecil yang kere dan segala macam itu sama sekali tidak akan digubris. Tergantung. Tiba-tiba ada stand kecil sekali dan barangkali sederhana, tapi melahirkan sesuatu atau menampilkan sesuatu yang menarik dan mencerahkan atau apapun. Permulaan 1 orang, 2 orang, 3 orang, lantas akan berbondong-bondong juga, gitu. Lantas orang akan lihat, itu keren, gitu loh. Pasar malam kultural yang bayangkan Richard Rorty gitu ya. Udahlah kita bersaing, tapi memang secara persuasif. Tampilkan yang terbaik. Tampilkan yang paling menarik, gitu. Berarti tetap ada afirmasi dari kesadaran setiap orang itu juga kayak. Saya yang menerima, saya yang tidak menerima gitu ya. Ada yang kecocokkan. Tapi bisa juga memerta ya Pak. Emang bisa memerta juga. Ya bisa tidak berlaku. Betapa menariknya lewat begitu saja gitu kan, dan orang tetap tidak. Ya hanya maksud saya itu. Kayak Nietzsche mungkin waktu di zamannya kan nggak ada yang betul, pasti. Betul. Orang seperti ya itu nasib yang menarik dari Nietzsche. Nietzsche di abad ke-19 gemanya sebenarnya kecil. Tapi baru kurang lebih 100 tahun kemudian gitu kan ya. Lama loh itu. 100-an tahun kemudian gitu. Dibaca oleh Heidegger, bergema pada orang-orang lain yang membaca Heidegger dan seterusnya. Lahirlah Derrida, Foucault dan segala para pemikir postmodern yang akhirnya bahkan melahirkan suatu mazhab baru, tapi itu after 100 years. Ya bisa sih, memang bisa ya. Dalam situasi itu tak dikenali gitu kan ya, dan orang abai, atau baru ditemukan 100 tahun kemudian gitu. Itu bisa sih. Atau mungkin tidak pernah ditemukan gitu kan, celaka juga kan. Merta tadi
Ya udah mutiara nih tenggelam terus, tenggelam lumpur gitu.